Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 9 Maret 2023. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbahagialah orang yang setelah mendengar firman Tuhan menyimpan dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke tempat penderitaan itu. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dalam perjalanan menuju ke rumah sakit untuk memberikan sakramen perminyakan, saya terlibat obrolan tentang kehidupan kekal dengan pasangan suami istri yang menjemput saya. Ibu ini bertanya kepada suaminya, Pap, kalau nanti kita mati, kita masih ketemu tidak ya Pap? Lalu suami itu menjawab begini, Mam, kalau kita mati dan tidak bertemu, artinya salah satu dari kita ada di surga dan satunya di neraka. Saya sampai ngakak mendengar jawaban dari suaminya ini. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah perihal hidup setelah kehidupan di dunia ini. Pertanyaan tentang hidup abadi sudah ditanyakan lebih dari 2000 tahun lalu. Dan jawabannya tetap meninggalkan misteri yang hanya bisa kita imani. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya juga belum pernah mati dan belum pernah lihat surga ataupun neraka. Namun satu hal yang pasti yang haruslah kita imani, bahwa hidup ini
tidak selesai ketika kita sudah mati. Karena selanjutnya ada hidup abadi yang Tuhan janjikan bagi kita yang percaya dan mengimaninya. Melalui firman ini, Yesus hendak mengingatkan para muridnya melalui kisah seorang kaya yang tidak punya hati nurani dan seorang pengemis bernama Lazarus. Agar para murid bertobat, yakni berbalik dari hidup yang lama dan mengarahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa hidup di dunia ini pada waktunya akan selesai dan kita akan memulai peziarahan hidup yang baru seturut dengan belas kasih Allah dan dari apa yang telah kita tabur dalam kehidupan ini. Si kaya yang tidak punya sikap peduli dan tidak mau bertobat menyesal karena akhir hidupnya ia berada dalam alam maut. Sementara Lazarus yang hidup miskin, melarat dan hanya mengandalkan Allah sepenuhnya dalam hidup, ketika mati, ia beroleh kehidupan abadi. Penyesalan selalu terjadi di belakang. Karena kalau jadinya di depan, itu namanya bukan penyesalan, tetapi pendaftaran. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Hidup ini adalah sebuah kesempatan untuk kita menaburkan kasih dan menjadi berkat bagi sesama dan seluruh alam ciptaan. Jangan sia-siakan kesempatan itu dan menyesal seperti orang kaya dalam perumpamaan hari ini. Mari kita perbaharui hidup kita dengan semangat tobat yang sejati untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.